Dan kali ini kita akan bahas bumpo yang tambah oke lagi nih minasang ya. Bumpo ni kimatte iru, atau kalau bentuk santainya nih kimatteru desho. Nah, kimatteru gitu ya. Kimatte iru atau kimatteru. Nah, sedangkan rumus bumponya adalah kata benda, kata sifat, kata kerja bisa minasang, oke? Kayak gitu. Kalau kata benda itu, kalau yang positif ya minasang, langsung aja benda tambahin ni kimatte iru. Kalau negatif kan janai, tambahin janai ni kimatte iru. Datta ni kimatte iru, janakatta ni kimatte iru gitu ya, bentuk biasanya aja gitu ya. Kata benda bentuk biasanya aja, kata sifatnya juga sama bentuk biasanya, kecuali yang positifnya aja langsung tambahin ni kimatte iru kayak gitu. Kalau kata sifat iya langsung aja takai ni kimatte iru, takaku nai ni kimatte iru, takakatta ni kimatte iru, takaku nakatta ni kimatte iru kayak gitu minasang. Kalau kata kerja ya tentu bentuk biasa ya minasang, bentuk futsukei. Nah, ni kimatte iru itu sendiri artinya diambil dari kata kimarimas. Kimarimas itu udah diputuskan, atau mungkin diinterpretasikan sebagai udah pasti dah gitu ya. Jadi kimarimas tuh pasti terputuskan gitu. Nah, kalau misalkan arti bumpo ni kimatte iru sendiri artinya adalah udah pasti, kagak salah lagi minasang ya. Seperti itu ya, ni kimatte iru tuh udah pasti banget bahwa akan apa sih kayak gitu minasang. Jadi ini menunjukkan keyakinan si pembicara akan suatu hal minasang. Oke? Langsung saja contohnya dari kata benda dulu ya minasang, ini spontan ya. Kakko kara ni wa, kakko kara ni wa, dari penampilannya gitu ya. Hito wa isha ni kimatte iru. Hito wa isha ni kimatte iru. Dari penampilannya itu udah nggak salah gitu, dia dokter. Nah, kayak gitu nasang ya. Mungkin kita lihat apa namanya, orang berpakaian putih gitu, terus jalan-jalan di pohon pisang, suara ketawa dan lain sebagainya. Bukan itu maksudnya ya, tapi baju berpakaian dokter, taulah minasang udah kebayang sendiri kan minasang. Itu kuntilanak ni kimatte iru ne. Orang itu tuh kuntilanak ya. Kayak gitu. Aduh, takut nih karena saya di pinggir pohon beringin. Ya, lanjut. Kalau kata benda ya gitu ya. Kalau kata benda positif langsung tambahin ni kimatte iru. Kalau negatif janai ni kimatte iru. Datta ni kimatte iru kalau lampau. Kalau negatif lampau janakatta ni kimatte iru. Kayak gitu minasang. Oke? Seperti itu. Udah pasti pokoknya, udah nggak salah lagi nih bakalan kayak gitu minasang. Oke? Konna koto o shitara, oke? Konna koto o shitara sachou ni okorareru ni kimatte iru. Oke, konna koto shitara, kalau melakukan hal seperti ini, sacho ni okorareru ni kimatte iru. Kalau melakukan hal seperti ini, udah pasti lu bakal dimarahin sacho. Kayak gitu minasang. Oke, seperti itu des. Kono project wa seiko suru ni kimatte iru. Kono project wa seiko suru ni kimatte iru. Project ini pasti berhasil, pasti sukses, gak salah lagi nih bakalan sukses kayak gitu minasang. Terus kono kuruma wa ne, kono kuruma wa sugoi hikatte imasu ne. Kono kuruma wa sugoi hikatte imasu. Mobil ini bling-bling, bercahaya gitu ya, bercahai-cahai gitu ya. Takai ni kimatte iru. Mobil ini mengkilap gitu ya. Tsuru, tsuya, lupa lagi saya minasang ya. Kono kuruma wa hikatte iru gitu aja deh ya, biar jangan nyari contoh dengan kotoba yang saya lupa minasangnya. Kono kuruma wa hikatte iru. Mobil ini bercahaya gitu ya. Tahu ya, mengkilap gitu ya minasang. Takai ni kimatte iru gitu ya. Udah pasti ini mahal kayak gitu minasang. Oke desu ka? Seperti itu. Konna muzukashii mondai wa ore ga dekinai ni kimatteru daro gitu ya. Ore ni dekinai ni kimatteru daro gitu ya. Masalah apa, soal yang kayak gini nih udah pasti lah gue kagak bisa gitu minasang. Oke? Seperti itu des. Ya, minasang itu aja ya. Kalau minasang punya contoh kalimat lagi yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Minasang mudah-mudahan bisa mudah dipahami sama minasang. Ya, minasang kalau merasa video ini bermanfaat jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Subscribe kalau udah yang udah subscribe.
Kalau udah subscribe juga bantu di share biar tambah semangat minasang upload video-video barunya gitu minasang. Jangan lupa like juga dan tulis di kolom komentar contoh kalimat ataupun ada pertanyaan atau hanya sekedar apresiasi arigatou gozaimasu gitu ya. Ya itu juga sebetulnya nggak pengaruh banget sih minasang, tapi ada pengaruhnya. Tidak berpengaruh sekali tapi ada pengaruhnya. Jadi tambah semangat aja bahwa oh ternyata ada yang nonton nih. Gitu maklum minasang, YouTuber pemula des. Ya minasang, kono doga wa minasang kono doga wa kokoma de dewa ni shitai to omoimasu. Mata jikai no doga de o shimashou. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Akhir kata hanupis. Hatur nuhun pisan. Wassalam. Bye bye. Halo minasang, assalamualaikum, ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman Kinoko Reborn. Terima kasih sudah klik video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan kembali lagi di Kinoko Short N3 episode ke 77 ya minasang, kalau nggak salah. Tapi ya, nanti ada di layar, diedit ya minasang. Dan kali ini kita akan bahas bumpo yang makin kesini makin menarik aja minasang nih, bumpo N3 ini ya. Bumpo N3 kali ini minasang rumusnya gampang banget. Kata benda tambahin ni kurabete minasang ya, ni kurabete. Nah, ni kurabete ini diambil dari kata kurabemas. Kurabemas itu artinya adalah membandingkan gitu ya. Seperti itu. Ada juga sih selain ni kurabete, ni kuraberuto juga bisa, ni kurabetara bisa minasang ya. Kalau ni kurabete artinya adalah dibandingkan dengan kata benda gitu ya. Apa tuh kayak gitu. Jadi mirip yori lah kalau di awal-awal kata benda satu wa, kata benda dua yori, bla 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 gitu ya. Nah, kata benda yori, kata benda dua, kata benda satu yori, kata benda dua nohoga apa gitu ya minasang, kalau di awal-awal belajar Minano Nihongo dulu ya minasang, seperti itu. Jadi begitu ya, kata benda tambahin ni kurabete artinya adalah dibandingkan dengan kata benda apa tuh kayak gitu. Tapi kalau ni kurabetara atau ni kuraberuto ya itu artinya adalah kalau dibandingkan dengan kata benda apa tuh kayak gitu minasang. Langsung saja ke contoh kalimat ya minasang, kata benda tambahin kurabete. Lamborghini ni kurabete, Lamborghini ni kurabete Bugatti no hou ga hayai desu. Lamborghini ni kurabete Bugatti no hou ga hayai desu. Dibandingkan dengan Lamborghini lebih cepat Bugatti kayak gitu minasang. Kyonen ni kurabete kotoshi no natsu wa hidoi desu gitu ya. Kyonen ni kurabete kotoshi no natsu wa hidoi desu. Dibandingkan tahun lalu, musim panas tahun ini parah nih minasang ya, panasnya gitu minasang. Seperti itu. Kino ni kurabete kyou no hou ga suzushii desu. Dibandingkan kemarin lebih sejuk hari ini kayak gitu minasang. Liminho ni kurabete ya, Liminho ni kurabete dibandingkan dengan Liminho, Siwon no hou ga kakkoi desu misalkan gitu ya, lebih kakkoi Siwon kayak gitu. Ini lagi-lagi adalah subjektif ya minasang, gampang ya, kata benda tambahin ni kurabete kayak gitu. Oke desu ka? Kita akan bahas bumpo yang menarik lagi nih minasang, yaitu bumpo ni shitagatte ya minasang, ni shitagatte kayak gitu minasang ya. Dan rumusnya itu sendiri adalah kata benda nambahin ni shitagatte atau kata kerja bentuk biasa, bentuk ru dan kebanyakannya ya minasang ya, tambahin ni shitagatte. Jadi kata kerja bentuk kamus ru tambahin ni shitagatte. Nah, ini artinya apa sih minasang ya? Inu. Jadi ini sama itu digabungin inu. Ni shitagatte ini minasang ya artinya adalah ni shitagaimasu itu sendiri ya, kalau diartikan ya minasang mengikuti kan gitu ya. Mengikuti kata sebelumnya apa tuh?
akhirnya apa kayak gitu minasan. Jadi ada dua hal yang kejadian secara beriringan gitu ya. Di satu sisi kayak gini pasti diikuti dengan sisi lain yang begini kayak gitu. Atau kalau misalkan kita mau artikan bebas gitu ya, seiring dengan kejadian A gitu ya, maka kejadian B itu udah pasti kayak gitu minasan. Bingung juga ya. Langsung saja deh kita contohkan kalimatnya ya minasan. Toshi o toru ni shitagatte, oke. Toshi o toru ni shitagatte, seiring dengan bertambahnya usia gitu ya, tairyoku ga ochite kimashita. Gitu ya. Tairyoku ga ochite kimashita. Kemampuan tubuh tuh down juga gitu seiring berjalannya usia, seiring bertumbuhnya atau seiring bertambahnya usia, kondisi tubuh juga berkurang gitu ya, atau kekuatan tubuh juga down kayak gitu minasan ya, gitu kan ya, seiring bertambahnya usia. Nah jadi ni shitagate ini kita bisa artikan seiring dengan bla 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 kayak gitu minasan. Oke. Terus berikutnya, 経済が成長するに従って、経済が成長するに従って、seiring dengan berkembang atau bertumbuhnya ekonomi gitu ya. Aduh berisik ya, maaf. 経済が成長するに従って、seiring dengan berkembangnya atau bertumbuhnya ekonomi, いろんな環境問題が起こってきたkayak gitu ya, atau okite kita kayak gitu minasan. Seiring dengan berkembangnya ekonomi, muncullah masalah-masalah lingkungan kayak gitu minasan. Oke. Kuraku naru ni shitagatte, seiring dengan bertambah gelapnya nih, seiring dengan jadi gelap nih, seiring dengan menjadi gelapnya ini gitu ya, samuku natte kita, jadi tambah dingin kayak gitu juga ya minasan. Oke. Seperti itu minasan. Ada contoh lain nggak minasan? Silahkan tulis di kolom komentar gitu aja ya. Ya, jadi nih shitagate ini artinya adalah dengan seiring dengan bla 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 bla, maka hal lain juga kejadian kayak gitu des. Oke. Dan kali ini adalah bumpo ni shitemo, ni shitemo. Kata kerja bentuk kamus ru ni shitemo, terus kata kerja lagi ru ni shitemo gitu nasang ya. Atau kata benda ni shitemo, kata benda ni shitemo. Ada dua kali shitemo yang diucapkan di sini minasang ya. Atau kalau minasang misalnya dengar selain ni shitemo itu kayak ni shiro atau ni seo gitu ya minasang, itu sama, cuman agak katai aja minasang, agak kaku gitu ya, agak formal banget gitu ya minasang ya. Ni shitemo ni seo atau ni shiro minasang. Artinya apa gitu minasang ya? Artinya gampang aja, baik atau kesimpulannya sama kok, ujungnya harus apa gitu minasang. Oke, langsung contoh kalimatnya minasang ya. Ame ni shite mo yuki ni shite mo, ame ni shite mo yuki ni shite mo, konkai no pikniku ga chushi shinakereba narimasen. Ya, ame ni shite mo, baik hujan, yuki ni shite mo ataupun salju, kyou no pikniku ga chushi shinakereba narimasen. Piknik hari ini harus dibatalkan kayak gitu minasang. Atau contoh lain lagi ya, sensei ni shite mo gakusei ni shite mo otagai benkyou shinakereba narimasen. Baik sensei maupun murid harus sama-sama belajar kayak gitu minasang ya. Contohnya seperti itu. Atau atarashi keitai denwa o kau ni shite mo shuri suru ni shite mo gitu ya. Baik beli HP baru ataupun memperbaiki gitu minasang ya. Takusan no okane ga kakarimasu. Baik beli HP baru ataupun memperbaikinya ya tetap aja gitu ya. Kesimpulannya adalah memerlukan uang yang banyak kayak gitu minasang. Oke. Itu kau ni shite mo kariru ni shite mo okane no junbi ga hitsuyou desu. Kau ni shite mo baik beli, kariru ni shite mo
maupun pinjem maupun sewa gitu ya. Okane no junbi ga hitsuyou desu gitu ya minasan. Baik beli ke mau pinjem ke gitu ya, tetap aja gitu ya. Tetap aja apa? Tadi okane no junbi ga hitsuyou desu. Memerlukan persiapan uang. Kayak gitu minasan, gampang ya. Itu contoh lain lagi. Taichou ga ii ni shite mo warui ni shite mo. Oke, taichou ga ii ni shite mo warui ni shite mo. Atau taichou ga ii ni seo warui ni seo. Mai toshi kenko shindan o ukete oita hou ga ii desu. Gitu minasan ya. Baik badannya sehat ataupun gak sehat ya, tiap tahun sebaiknya MCU Medica check up kenko shindan. Kayak gitu minasan, oke? Seperti itu. Yasashi ni shite mo, muzukashii ni shite mo, kaiketsu hohou o sagasanakereba narimasen. Gitu minasan ya. Baik itu mudah, yasashi ya, baik itu mudah ke ataupun sulit ke, tetap aja gitu ya harus mencari kaiketsu hoho alias cara penyelesaian. Kayak gitu minasan, gampang ya. Nishitemo, mudah-mudahan mudah dipahami ya minasan. Ini bentuk kamus ru, nah kayak gitu ya, bentuk kamus atau bentuk biasa minasan ya. Bentuk biasa tambahin nishitemo atau niseo, nishiro gitu minasan ya. Atau kata benda tambahin nishitemo. Tapi tadi ya, ii nishitemo, warui nishitemo juga bisa minasan, kata sifat kayak gitu. Oke desu ka? Ya minasan, poinnya adalah baik A ataupun B tetap aja apa gitu ya minasan. Seperti itu des. Oke. Atsui ni shite mo, suzushi ni shite mo, mainichi undo shinakereba narimasen. Gitu ya. Baik panas maupun sejuk gitu ya minasan, tiap hari tetap aja harus olahraga kayak gitu minasan. Oke. Kemudian kali ini kita akan bahas bumpo ni taishite kayak gitu ya. Ni taishite. Sedangkan rumusnya gampang aja ya. Kata benda tambahin ni taishite gitu minasan, dan artinya adalah terhadap kata benda kayak gitu. Oke. Langsung saja deh ke contoh kalimatnya kayak gitu ya. Sensei wa seito ni taishite kibishii desu. Oke, seperti itu. Sensei wa seito ni taishite kibishii desu gitu. Atau gini deh ya. Watashi no sensei wa onna no ko no seito ni taishite yasashii desu ga, otoko no ko ni taishite wa kibishii desu. Gitu ya minasan. Sekali lagi ya. Watashi no sensei wa onna no ko ni taishite yasashii desu ga, otoko no ko ni taishite wa kibishii desu gitu ya. Sensei saya sama murid perempuan mah terhadap murid perempuan mah yasashi gitu ya. Tapi terhadap murid laki-laki gitu ya kibishii, killer. Nah, itu contohnya gampang ya minasan. Berikutnya, ano hito wa totemo yasashikute dare ni taishite mo itsumo shinsetsu ni aisatsu shite kureta. Nah, gitu minasan ya, seperti itu. Ano hito wa totemo yasashikute, karena orang itu sangat baik hati gitu ya. Dare ni taishite mo, oke, kepada siapapun, yasashiku aisatsu shimasu. Oke, yasashiku aisatsu shimasu gitu ya minasan. Dia tuh karena sangat baik hati kepada siapapun, dia tuh aisatsu dengan yasashiku ya, dengan shinsetsu ni aisatsu shimasu gitu ya, dengan ramah kayak gitu minasan terhadap siapapun. Oke, contoh lain lagi. Itu apa ya? Okyaku-san ni taishite saki no kotoba wa dame desu yo. Oke. Okyaku-san ni taishite saki no kotoba wa dame desu yo. Gitu ya. Terhadap okyaku-san, terhadap pelanggan, kotoba yang barusan tuh nggak boleh loh. Nah, kayak gitu juga bisa minasan. Oke. Seperti itu des. Ya minasan, mudah-mudahan gampang dipahami ya sama minasan. Terus kalau minasan punya contoh lain, kalimat lain, bisa tulis di kolom komentar. Jadi bumpo kali ini adalah kata benda tambahin ni taishite, yang artinya adalah terhadap kata benda atau sama kata benda kayak gitu minasan. Oke. Kalau ada contoh lain tulis di kolom komentar biar jadi referensi teman-teman lain yang nonton juga. Seperti itu deh.
sebelumnya ni taishite itu artinya adalah terhadap kata benda. Nah, kalau sekarang ni taishite, nah dari kanjinya itu sendiri adalah kanji tai-nya hantai gitu ya, menasangnya berlawanan atau berlainan, beda dengan anu gitu minasang, atau berlawanan arah dengan anu kayak gitu. Ini untuk membandingkan ya minasang, seperti itu. Rumusnya masih sama ya minasang, kata benda tambahin ni taishite, atau kalau kata kerja pun itu dipakaikan dulu, dikata bendakan dulu dengan mengubah bentuk kata kerja biasa, tambahin no ni taishite kayak gitu ya. Kata sifat juga sama, kata sifat i juga ya sama, i no ni taishite. Terus kata sifatnya juga sama, na no ni taishite kayak gitu. Misalkan gini, watashi wa otonashi no ni taishite imoto wa hogaraka desu gitu ya minasang. Saya pendiam dan sebaliknya imoto. Nah, jadi sebaliknya tai shimasu itu kan tai hantai gitu ya, dan sebaliknya imoto itu ceria kayak gitu minasang. Oke, contoh kalimatnya seperti itu. Watashi wa sei ga takai no ni taishite okasan wa sei ga hikui desu gitu ya. Saya badannya tinggi tapi sebaliknya ibu itu badannya pendek kayak gitu minasang. Itu contoh kalimatnya, tapi aslinya saya nggak badan saya cuma 162 cm minasang. Hai. Seperti itu des. Nah, jadi ni taishite kali ini adalah bla 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 bla, sebaliknya apa kayak gitu minasang. Contoh lain lagi apa ya, kono restoran wa washoku o teikyo shite iru no ni taishite tonari no restoran wa yoshoku o teikyo shite imasu gitu ya minasang. Restoran ini menyajikan makanan Jepang dan sebaliknya, oke, restoran sebelah itu menyajikan makanan Eropa gitu ya, makanan barat. Seperti itu des. Oke desu ka? Gampang ya minasang. Tanaka sensei wa yasashi no ni taishite gitu ya. Tanaka sensei wa yasashi no ni taishite Suzuki sensei wa kibishii hou desu gitu ya minasang, seperti itu. Tanaka sensei adalah sensei yang baik hati, tapi sebaliknya gitu ya, Suzuki sensei adalah yang kibishinya gitu, yang killernya kayak gitu minasang. Oke, seperti itu deh. Jadi ni taishite sebelumnya terhadap, sekarang ni taishite yang sekarang ini yang kita bahas sekarang ini adalah sebaliknya gitu, diambil dari kata tai-nya yang hantai gitu ya, tai suru juga minasang, seperti itu des. Hai, ja bumpo ni chigai nai. Nah, mungkin sebelumnya minasang udah belajar di Kinoko 3 juga, yaitu kimatte iru minasang. Mirip banget, ini adalah bumpo yang diperuntukkan untuk ya keyakinan si pembicara bahwa nggak salah lagi gitu ya, karena chigai itu salah, nai itu tidak gitu ya, nggak salah lagi, pasti anu gitu ya, mirip dengan kimatte iru. Mungkin hampir sama ya minasang, saking miripnya kayak Upin dan Ipin, bedanya ada ini doang kayak gitu minasang. Jadi rumusnya sama aja minasang ya. Kata kerja bentuk biasa, kata sifat i juga bisa gitu ya. Terus kata benda juga bisa, kata sifatnya juga bisa minasang. Ini tambahin ni chigai nai. Kalau misalkan kalau kata kerja ya sudah sono mama, kata kerja bentuk biasa aja. Terus kalau misalkan kata sifat i ya udah sono mama, tambahin ni chigai nai kayak gitu ya. Kata benda juga sama, sono mama, tambahin ni chigai nai. Lalu kata sifatnya juga sama, tambahin aja ni chigai nai, seperti itu des. Oke, contoh kalimatnya langsung ya. Sora ga kuraku natte sorosoro ame ga furu ni chigai nai. Oke, sora ga kuraku natte sorosoro ame ga furu ni chigai nai, kayak gitu ya minasang. Sora ga kuraku natte, langit menjadi gelap gitu ya, soro-soro ame ga furu ni chigai nai, pasti nggak salah lagi nih ya, nggak salah lagi, akan turun hujan sebentar lagi kayak gitu minasang. Oke, Madrido tai Barcelona wa Madrido ga katsu ni chigai nai. Oke, katsu ni chigai nai. Madrid lawan Barcelona itu Madrid pasti nggak salah lagi bakal menang kayak gitu minasang ya. Halo Madridista. Maaf saya Madridista ya, penonton yang Barcelonista jangan kesinggung minasang. Hai, seperti itu des. Chef Arnold ga tsukutte iru ryori dakara oishii ni chigai nai.
oishii ni chigai nai, kayak gitu minasan ya. Karena resep Arnold yang bikin masakan gitu ya, oishii ni chigai nai, nggak salah lagi, pasti ini enak, kayak gitu minasan. Kono miso o nankai shite ita kara sachou ni okorareru ni chigai nai, kayak gitu ya minasan ya. Melakukan kesalahan ini beberapa kali ini ya, pasti nggak salah lagi dimarahi sama Sacho, kayak gitu minasan. Oke, seperti itu des. Itu hito wa majime de hiru yoru nezu ni benkyou shite ita kara shiken ni goukaku suru ni chigai nai, kayak gitu ya. Shiken ni goukaku suru ni chigai nai, kayak gitu minasan. Artinya adalah hito wa majime de, karena orang itu sangat rajin, hiru yoru nezu ni, misalkan gitu ya, siang dan malam itu nggak tidur gitu ya, tanpa tidur, benkyou shiteiru kara, karena dia belajar siang dan malam tanpa tidur gitu ya, saking saking cemungutnya gitu ya. Shiken ni goukaku suru ni chigai nai. Oke, pasti lulus ujian, kayak gitu minasan. Oke, ja minasan mo sou nan desu kedo, doryoku shite itara ensan o goukaku suru ni chigai nai desu, gitu ya minasan. Oh ya, saya juga mau merespon buat teman-teman yang mungkin baru dapat pengumuman JLPT, banyak ya di respon kolom komentar. Selain tentunya nge-YouTube ini senang dengan AdSense gitu ya, tapi ada di atas itu yang lebih menyenangkan, yaitu mendengar bahwa Kinoko Reborn ini menjadi channel yang bermanfaat. Ya, semoga buat banyak orang ya, meskipun sekarang nggak begitu banyak, tapi ya alhamdulillah bisa bermanfaat banyak orang, kayak gitu minasan ya. Dengan ucapan saya ini mungkin kita akhiri saja videonya minasan. Nah, chigai nai ini mirip banget dengan ni kimatte iru minasan. Dan kali ini kita akan bahas bumbu yang gampang-gampang aja minasan ya. Dan sebetulnya di N4 juga ada, cuma karena ada di rangkaian N3 kita bahas aja ya minasan, meskipun sedikit, yaitu bumbu kata benda tambahin ni tsuite minasan ya. Bumbu kata benda tambahin ni tsuite artinya adalah sama dengan no koto minasan ya. Jadi tentang atau mengenai tentang kata benda gitu ya. Kata benda ni tsuite artinya adalah tentang kata benda. Langsung aja contoh kalimatnya sederhana, oke? Nihon no bunka ni tsuite motto shiritai desu, gitu ya. Ingin lebih mengetahui tentang budaya Jepang gitu ya minasan. Terus atarashi ruru ni tsuite setsumei shite kudasai, gitu ya minasan. Tolong jelaskan mengenai aturan baru, kayak gitu, atau tentang aturan baru. Oke. Kimi ni tsuite motto shiritai desu, aku pengen lebih mengetahui tentang diri kamu, kayak gitu minasan ya. Atarashi seisaku ni tsuite iken ga arimasu ka? Gitu minasan ya. Apakah ada ikeng, apakah ada pendapat tentang atarashi seisaku, tentang kebijakan baru, kayak gitu minasan ya. Kata benda tambahin ni tsuite artinya adalah tentang, kayak gitu ya, mengenai, mirip dengan kanshite. Nah, sedangkan kalau kanshite dengan ni tsuite mungkin lebih kata yang kanshite minasan, seperti itu des. Oke, mudah-mudahan gampang dipahami ya. Kata benda tambah ini tsuite artinya adalah tentang kata benda atau mengenai kata benda, kayak gitu minasan. Mirip dengan no koto, mirip dengan ni kanshite, dan kali ini adalah ni tsuite, kayak gitu minasan. Yang kemarin kita belajar tentang nitsuite minasan ya. Nitsuite itu sendiri sebetulnya minasan nitsuite gitu ya. Nitsuite itu kan dari kata tsukimasu minasan ya. Bentuk T-nya adalah nitsuite. Kalau bentuk katanya bisa juga nitsuki ya minasan. Bla 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 nitsuki, kayak gitu minasan. Dan kali ini kita akan bahas tentang nitsuki yang lain ya, bukan yang nitsuite yang kemarin gitu ya. Nitsuite itu nitsukimasu. Tsukimasu ini kan bisa diartikan kena gitu ya minasan. Jadi nitsuki itu bisa artinya adalah berkenaan dengan bla 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 bla, ada bla bla bla, kayak gitu. Biasanya ini diucapkan dalam bentuk-bentuk formal, bentuk yang katai banget minasan, bentuk-bentuk pengumuman dan lain sebagainya, kayak gitu minasan ya. Jadi langsung aja ke contoh kalimatnya. Contoh gini ya. Koji chu ni tsuki kono michi wa tsukodome desu. Oke.
kojochu ni tsuki, oke, karena sedang pembangunan, oke, dikarenakan atau berkenaan dengan sedang pembangunan, gitu ya. Kono michi wa, jalan ini, tsukodome desu, gitu ya. Tidak bisa dilalui, kayak gitu, minasang. Karena berkenaan dengan sedang pembangunan, jalan ini tidak bisa dilalui, kayak gitu, minasang. Terus apa ya? Berikutnya taichou furyo, ya, taichou furyo ni tsuki soutai sasete itadakimasu, gitu ya. Taichou furyo, taichou itu kan kondisi badan, fu-nya itu fu ya tidak, ryo-nya itu adalah i desu, gitu ya. Taichou furyo artinya adalah tidak enak badan. Bahasa resmi dari tidak enak badan adalah taichou furyo, minasang, gitu. Mohon maaf agak dideketin ya karena lagi berisik di luar. Gitu, minasang. Jadi taichou furyo itu artinya adalah tidak enak badan. Nitsuki, dikarenakan atau berkenaan dengan tidak enak badan. Honjitsu wa soutai sasete itadakimasu, gitu ya. Saya minta izin untuk pulang lebih cepat hari ini, kayak gitu, minasang, ya. Seperti itu. Terus lagi apa lagi ya? Kyujitsu ni tsuki yasumase itadakimasu, gitu ya. Berkenaan dengan hari libur, saya izinkan saya untuk liburan, kayak gitu, minasang. Gampang ya. Itu nitsuki yang pertama. Next, episode berikutnya jadi masih bahas nitsuki. Jangan kemana-mana ya. Pantengin, tungguin episode besok, minasang, ya. Bumpo nitsuki yang berikutnya setelah sebelumnya nitsuki artinya adalah dikarenakan atau berkenaan dengan. Sebelumnya ada nitsuite artinya tentang. Terus yang kemarin itu ada nitsuki episode sebelumnya ya. Nitsuki artinya adalah berkenaan dengan dan bahasa katai. Dan sekarang ada nitsuki yang artinya adalah per titik-titik, biasanya dikenakan biaya, waktu, dan seterusnya, kayak gitu. Oke, minasang, kata benda tambahin nitsuki biasanya per artinya per jam, per lembar, per berapa, kayak gitu, minasang. Oke, per bahasa Indonesianya. Nah, langsung saja deh biar langsung paham. Kita langsung ke contoh kalimat. Contoh gini. Kono shori wa 1ページにつき5円のコピー代がかかります。コピー代itu biaya kopi, minasang, kayak gitu ya. Dokumen ini memerlukan biaya kopi, biaya mengkopi ya, menyalin, biaya mengkopinya itu 5 yen per lembar, kayak gitu, minasang. Oke. Koko no kaisha no jikyuu wa 1時間につき1000円です。Oke. 1時間につき1000円です。Oke. ここの会社の時給は gaji per jam. Oke, gaji per jam perusahaan ini 1時間につきper 1 jamnya adalah 1000 yen desu, 1000 yen. Kayak gitu, minasang. Dan biasanya kata bilangan-bilangan ya, minasang. Terus apa lagi ya? Kono chūshajo wa, oke, gampang nih. Kono chūshajo wa 1台につき500円かかります, gitu ya. Tempat parkiran ini per satu kendaraan dikenakan biaya 500 yen, 500 yen. Kayak gitu des. チケットですけど、1名につき2枚もらいます。Oke. 2枚もらいます tadi. このチケットは1人につき、oke, tiket ini gitu ya, nyujoken, tiket masuk ya. Kono nyujoken atau chiketo ya gampangnya. Kono nyujoken wa 1人につき per satu orang 2枚もらいます. Mendapatkan 2 lembar, kayak gitu, minasang, ya. Gampang, mudah-mudahan bisa dipahami ya sama minasang. Oke. Dan kali ini kita akan bahas bumpo ni tsurete, minasang. Menarik ya, rumusnya itu sendiri adalah kata kerja bentuk kamus ya, minasang. Kata kerja bentuk kamus tambahin ni tsurete, minasang, ya. Untuk gampang ngapalinya sih saya ngapainnya tsuremas ya, tsurete-nya itu. Tsurete-nya itu kan kayak ngajakin gitu ya, ngajakin jalan gitu ya. Untuk hafalan aja, minasang. Kalau artinya dari mana saya juga nggak tahu gitu ya. Cuman kalau cara saya ngapalin adalah ni tsurete. Tsurete kan ngajakin gitu ya. Artinya sederhana. Ni tsurete itu artinya adalah kalau kata kerja tadi apa, perlahan-lahan tuh akan ada nganterin sesuatu hal gitu, minasang. Kalau
ngapain gitu ya, akan mengantarkan kita kepada suatu hal gitu. Jadi cara saya ngafalinnya begitu, minasang. Rumusnya kata kerja bentuk kamu suruh tambahin nu ni tsurete. Artinya adalah kalau titik-titik akan mengantarkan kita kepada suatu hal kayak gitu. Langsung saja deh ke contoh kalimat ya. Kadang-kadang kalau dijelasin bingung, tapi langsung ke contoh kalimat barangkali ada aha moment gitu minasang ya. Contohnya gini. Toshi o toru ni tsurete, toshi o toru ni tsurete, oke, seiring berjalannya, gitu minasang. Jadi artinya baru ketahuan sekarang deh. Seiring dengan berjalannya, dengan bertambahnya usia. Jadi ini tsurete itu seiring dengan, gitu ya minasang. Toshi o toru ni tsurete, seiring dengan bertambahnya usia, gitu ya. Kenko no daijisa ga wakaru you ni narimashita, atau taisetsu sa ga wakaru you ni narimashita, gitu ya minasangnya. Seiring dengan bertambahnya usia, kita memahami gitu ya, kita jadi memahami pentingnya kesehatan kayak gitu minasang. Oke, seperti itu. Terus contoh lain apa ya? Keizai no seichou suru ni tsurete. Oke, keizai yaitu ekonomi, seicho itu perkembangan, pertumbuhan, suru ni tsurete seiring dengan berkembangnya ekonomi, gitu ya minasang. Seikatsu suijun ga koujo shita. Oke, seikatsu suijun, standar kehidupan juga jadi meningkat kayak gitu minasang. Contoh lain lagi apa ya? Kodomo ga seicho suru ni tsurete oya no sekinin mo fuete iku. Kayak gitu minasangnya. Seiring dengan bertumbuhnya anak nih, gitu ya, seiring dengan perkembangan anak gitu. Seicho suru ni tsurete, seiring dengan perkembangan anak, oya no sekinin mo, tanggung jawab orang tua juga fuete iku, jadi bertambah atau mashite iku. Ya, seperti itu minasang. Oke. Contoh lain lagi ya. Kyūryō ga ippai morau ni tsurete, oke, seiring dengan nambah banyak uang, nambah seiring dengan nerima gaji lebih besar, gitu ya. Shuppi mo, oke, shuppi mo fuete iku. Oke, pengeluarannya juga jadi tambah besar kayak gitu. Terus apa lagi ya? Renshu o kasaneru ni tsurete, gitu ya. Seiring dengan kasane mas itu kan menumpuk ya, gitu ya, seiring dengan memperbanyak kayak gitu ya, seiring dengan memperbanyak renshu o kasaneru ni tsurete, oke, gijutsu mo umaku naru, gitu ya, gijutsu mo umaku naru, tekniknya jadi lebih jago kayak gitu minasang. Gampang ya. Nah, itu banyak ya contoh kalimatnya. Jadi sekali lagi, kata kerja bentuk kamu suruh tambah ini tsurete, artinya adalah seiring dengan, gitu ya. Karena kalau tsuremas itu kan mengantarkan atau mengiringi gitu minasang. Oke, gitu sih cara memahami ya, gitu cara ngafalin saya minasang. Ya, kali ini kita akan bahas bumponya, gampang banget ya, kata benda tambahin ni tote langsung adalah bagi titik-titik kayak gitu minasang. Oke, seperti itu. Watashi ni tote, bagi saya. Anata ni tote, bagi kamu. Sensei ni tote, bagi sensei. Apa tuh kayak gitu. Contohnya langsung saja minasang. Doshite Nihon de hatarakitai no ka? Watashi ni tote keiken ga daiji desu. Gitu ya minasang. Kenapa pengen kerja di Jepang? Watashi ni totte, bagi saya yang terpenting adalah keiken. Oke, keiken o tsunda koto wa daiji desu, gitu ya minasang. Bagi saya adalah menumpuk pengalaman yang paling pentingnya, gitu ya. Tabun anata ni totte wa okane ga daiji da to omoun desu kedo, watashi ni totte wa keiken ga daiji desu, gitu ya. Mungkin kalau bagi kamu yang paling penting adalah okane, tapi bagi saya itu ya pengalaman. Misalkan seperti itu minasang. Oke. Terus berikutnya atarashi seisaku wa kebijakan baru pemerintah, gitu ya. Shimin ni totte, bagi masyarakat kota, dame na koto da to omowaremasu, gitu ya. Dame na koto desu, misalkan gitu ya, sederhana ya. Jadi kalau lagi gini ya bingung ya, meskipun sederhana gitu minasang. Atarashi seisaku wa shimin ni totte, kebijakan baru pemerintah, gitu ya. Shimin ni totte, bagi masyarakat, gitu ya, bagi masyarakat perkotaan gitu, dame desu, sangat dame kayak gitu minasang. Oke. Kenko ni totte, bagi kesehatan,
Oke, bagi kesehatan, eiyo balansu o torete iru koto wa juyou na mono desu. Gitu ya, juyou na koto desu. Gitu ya, seperti itu. Bagi kesehatan, eiyo balansu, gizi seimbang gitu ya. Eiyo balansu no shokuji o toreru te iu koto wa daiji desu. Gitu ya, minasan. Bagi kesehatan, sangat penting tuh bisa makan dengan gizi seimbang kayak gitu minasan. Oke? Ja, minasan ni totte daiji na koto wa nan nan deshou ka? Oshiete kudasai. Komentoran ni kaite itadakereba tanoshimi ni yomasete itadakimasu minasan ya. Dan kali ini panjang ya pembukaannya. Kali ini adalah bumpo yang akan kita bahas adalah bentuk kamus ru tambahin niwa ya, niwa, niha tulisannya ya, bukan niwa yang artinya adalah taman, tapi niha artinya adalah untuk atau mirip dengan tame ya minasang, mirip dengan tame gitu, untuk menunjukkan tujuan kayak gitu. Jadi kata kerja bentuk kamus ru tambahin niwa artinya adalah untuk ngapain, diperlukan apa biasanya gitu. Oke, langsung contoh kalimatnya ya. Seiko suru ni wa doryoku ga hitsuyou desu gitu ya. Untuk sukses membutuhkan doryoku, membutuhkan usaha kerja keras kayak gitu ya. Doryoku itu usaha kerja keras kayak gitu minasang. Mokuteki o tassei suru ni wa, untuk mencapai tujuan gitu ya, untuk mencapai tujuan shikkari no junbi ga hitsuyou desu gitu ya. Shikkari no junbi ga hitsuyou desu, diperlukan apa namanya persiapan yang matang gitu ya. Shikkari itu benar-benar persiapan yang benar-benar kayak gitu minasang. Terus contoh lain lagi ya. Nihongo no jotatsu o saseru ni wa, untuk mengembangkan bahasa Jepang ya, untuk mengembangkan bahasa Jepang, mainichi no renshu ga totemo juyou desu. Mainichi no renshu ga totemo juyou desu. Untuk mengembangkan bahasa Jepang, latihan tiap hari itu sangat-sangat penting minasang. Oke? Seperti itu des. Mainichi kinoko ribon o miru no ga juyou desu gitu ya. Tiap hari nonton kinoko ribon juga sangat penting. Kayak gitu minasang ya. Kata kerja bentuk kamus ru tambahin niwa artinya mirip dengan tame. Contohnya udah dibahas tadi ya. Minasang ada 3 contoh kalimat hari ini, dan minasang silakan tulis contoh kalimat di kolom komentar, diramein kolom komentarnya minasang ya, biar pilar. Dan kali ini langsung saja kita bahas bumpo yang makin kesini pokoknya makin menarik nih ya minasang. Setelah sebelumnya ada nitsuite, nitsuki, nitsuki, ada 2 kali nitsuki, sekarang ada ni hangshite, ni hangshite ya minasang. Jadi rumusnya adalah kata benda tambahin ni hangshite, hanya hantai minasang, hangnya ihang, jadi hang itu berlawanan gitu minasang. Jadi secara arti itu sendiri artinya adalah berlawanan dengan kata benda. Apa tuh? Kayak gitu minasan. Berlawanan dengan kata benda, ngapain tuh? Kayak gitu minasan. Langsung saja contoh kalimatnya gini ya. Oya no kitai ni hanshite. Oke. Oya no kitai ni hanshite, berlawanan dengan kita itu kemauan atau harapan ya. Berlawanan dengan harapan orang tua. Kare wa kanojo to kekkon shimashita. Gitu ya. Dia menikah dengan ya dia gitu ya. Artinya adalah mungkin seorang tuanya ini nggak menyetujui kayak gitu minasan. Oke. Oya no kita ini hangshite, oya no kita ini hangshite boku ga nihon e iku koto ni shimashita. Gitu ya minasan. Berlawanan dengan harapan orang tua, saya memutuskan untuk pergi ke Jepang. Artinya adalah harapan orang tua sih pengennya saya nggak ke Jepang gitu minasan. Oke, seperti itu des. Hai, berikutnya lagi. Kisoku ni hanshite, kisoku ni hanshite, kare wa mudan de gaishutsu shimashita. Kisoku ni hanshite, berlawanan dengan peraturan, kare wa dia, mudang itu tanpa izin ya, minasang mudang de dekakemashita. Dia keluar dengan tanpa izin kayak gitu ya. Berlawanan nih dengan peraturan, dia malah keluar tanpa izin kayak gitu minasang. Oke. Berikutnya lagi. Tenki yohou ni hanshite, kyou wa ame ga furimashita. Oke. Tenki yohou ni hanshite, kyou wa ame ga furimashita.
berlawanan dengan ramalan cuaca atau prakira cuaca, oke, berlawanan dengan perakiraan cuaca gitu ya. Hari ini turun hujan. Artinya apa? Artinya berarti ramalan cuaca meramalkan hari ini akan hareru, akan cerah gitu, tapi ya tadi berlawanan kayak gitu minasang, oke? Seperti itu. Boku no yosou ni hanshite, kyou no shiken wa muzukashikatta desu, gitu ya. Berlawanan dengan perkiraan ya, yoso itu perkiraan. Berlawanan dengan perkiraan saya, shiken hari ini susah gitu minasang, oke? Kata benda tambahin ni hanshite, apa tuh kayak gitu, seperti itu deh. Jadi berlawanan dengan kata benda, apa yang terjadi. Nah itu tadi ya, contohnya udah dijelasin yang banyak minasang. Dan kali ini kita akan bahas bumpo yang masih berhubungan dengan bumpo episode sebelumnya, yaitu sebelumnya kan ada kata benda tambahin ni hanshite. Nah kalau ni hanshite itu sendiri cara ngomongnya bla 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 ni hanshite. Contohnya gini ya, tenki yoho ni hanshite, tenki yoho ni hanshite kyou wa ame ga furimashita. Bertentangan dengan atau berlawanan dengan ramalan cuaca gitu ya. Jadi koma dulu gitu minasang. Kyou wa ame ga furimashita, hari ini turun hujan, yang artinya adalah berarti tenki yoho tadi meramalkan bahwa hari ini akan cerah gitu minasang. Oke, kalau belum paham lihat di episode sebelumnya. Nah, masih berhubungan dengan itu, episode kali ini kita akan bahas bumpo kata benda tambahin ni hansuru kata benda lagi. Oke, kata benda satu tambahin ni hansuru gitu ya. Jadi kalau ini kan hansuru, jadi kayak anak kalimat kalau belajar Minna Nihongo ya minasang. Jadi ni hansuru kata benda dua kayak gitu ya minasang. Langsung saja ke contoh kalimatnya. Ini video ini nggak akan lama-lama, akan singkat aja karena penjelasannya sama aja artinya minasang. Jadi ini adalah anak kalimatnya aja. Langsung contohnya gini. Kaisha no ruru ni hansuru kodo wa toru beki de wa nai. Gitu ya minasang. Jadi lemotnya mikirnya ya. Kaisha no ruru ni hansuru kodo wa ko, oke? Tindakan yang berlawanan dengan rule, dengan perusahaan, dengan aturan perusahaan ya. Kaisha no ruru ni hansuru kodo wa, tindakan yang berlawanan gitu ya. Jadi ada yangnya ini minasang ya. Tindakan yang berlawanan dengan aturan perusahaan, toru beki de wa arimasen gitu ya. Sebaiknya atau seharusnya tidak mengambil tindakan yang berlawanan dengan aturan perusahaan. Kayak gitu minasang. Oke, contoh lain lagi apa ya? Itu minna no kitai ni hansuru ketsudan wa monku iwaremashita. Kayak gitu ya. Keputusan yang berlawanan dengan gitu ya, keputusan hanketsu itu keputusan ya, ketsui, hanketsu, ketsudang sama saja ya minasang. Keputusan yang berlawanan dengan harapan semua orang gitu ya. Yoku monku iwaremashita. Banyak diklaim, banyak dikomplain lah minasang. Seperti itu des. Terus apalagi ya minasang? Gini minasang. 今回の試験は、今回の試験は予想に反する問題です。gitu ya. Ujian kali ini soalnya itu adalah hal yang berlawanan dengan yoso ya, dengan perkiraan kayak gitu minasang. Oke. Seifu wa yoso ni hansuru seisaku o kudashita kayak gitu minasang. Seifu wa seifu wa yoso ni kitai ni hansuru seisaku o kudashita. Kayak gitu minasang. Pemerintah ya menurunkan kebijakan seisaku, kebijakan yang berlawanan dengan apa tadi? Kita ya, dengan harapan semua orang kayak gitu minasang. Oke. Seperti itu des. Mudah-mudahan gampang dipahami ya minasang. Jadi ini sama aja sih dengan bumpo yang sebelumnya, cuma ini dilanjutin lagi. Kalau ibaratnya udah kayak anak kalimat deh kalau di awal-awal belajar Minna Nihongo gitu ya minasang. Oke. Dan kali ini kita akan bahas bumpo yang sebetulnya di N4 juga sudah ada ya, di Minna Nihongo juga sudah ada, yaitu bumpo kata benda ni yotte.
niyotte minasang ya. Niyotte ini kan kalau di Minna no Nihongo itu oleh ya minasang. Contohnya misalkan hikoki wa, ya hikoki itu right bersaudara ya minasang ya. Hikoki wa raito kyodai niyotte tsukurarareta misalkan ya, tsukurareta gitu minasang ya. Jadi pesawat itu diciptakan oleh right bersaudara. Den wawa berniyotte, apa itu, ditemukan apa diciptakan ya? Hakken sareru gitu minasang ya. Hakken sareru, ditemukan lah, anggap ya seperti itu minasang. Berniyotte den waga hakken sareru gitu minasang ya. Oleh Graham Bell, oleh Bell lah gitu ya, denwa itu ditemukan kayak gitu minasang. Jadi niyotte ini artinya adalah oleh. Nah selain oleh juga minasang, di episode kali ini kita akan bahas bahwa niyotte ini adalah ada makna lain, yaitu makna tergantung. Oke? Jadi niyotte di episode kali ini adalah kata benda tambah niyotte, artinya adalah tergantung kata benda atau berdasarkan kata benda. Mau tergantung kata benda atau berdasarkan kata benda, silakan minasang enaknya diterjemahkannya seperti apa. Contohnya langsung gitu ya. Hito ni yotte kangae kata ga chigaimasu. Hito ni yotte kangae kata ga chigaimasu gitu ya. Cara berpikir itu berbeda-beda tergantung orang, berdasarkan orangnya gitu minasang. Oke, hito ni yotte kangae kata ga chigaimasu. Konkai no soudan no kekka ni yotte 解決ができると思います。Ya, 解決が atau 判断ができると思います。もう一度ya, minasan sekali lagi. 今回の相談の結果によって判断ができると思います。Menurut saya itu kita bisa ngambil keputusan berdasarkan atau tergantung dari hasil sodang, hasil dari musyawarah kayak gitu minasan. Terus apa lagi ya? 成績によってクラスが決まる。Oke, 成績によってクラスが決まる. Oke, gitu minasangnya. Diputuskan kelasnya itu pembagian kelas atau pemutusan kelas. Artinya diputuskan mau di kelas apa maksudnya gitu ya minasangnya. Pembagian kelas itu, oke, tergantung dari seiseki, oke, berdasarkan seiseki alias prestasinya, oke. Berdasarkan prestasi lah kita akan putuskan kelasnya, seperti itu des, oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya minasang. Dan selain tergantung, ini langsung aja di satu video ini ya minasangnya. Di satu video ini langsung saja niyotte ini bisa bermakna seperti partikel D minasangnya, sebagai cara atau dengan apa kayak gitu minasang. Contohnya internet niyotte ironna bisnis ga dekiru to omoimasu gitu ya, misalkan contoh gitu ya, internet ni yotte ironna bisnis ga dekiru to omoimasu gitu ya. Menurut saya berbagai macam bisnis itu bisa dengan internet gitu ya, bisa dengan internet. Jadi niyotte ini bisa diartikan sebagai partikel D, yaitu dengan sarana tadi ya minasang, seperti itu. Jadi niyotte ini bisa juga artinya adalah dengan, tapi tidak untuk hal-hal yang sepele minasang. Contoh makan nasi dengan sumpit gitu ya, itu kan beda dengan apa ya, makan nasi dengan sumpit itu kan hal yang sepele gitu ya, itu nggak usah pakai niyotte, itu pakai D aja cukup minasang. Tapi kalau misalkan niyotte ini untuk hal-hal yang lebih mungkin secara derajat kalimatnya itu lebih tinggi lah maknanya gitu minasang. Secara apa ya, ya tadi kan ada bobot ya, ada bobot kalimat gitu, secara bobot kalimatnya lebih tinggi dari kalau tadi kan cuma makan buat pakai sumpit doang mah, makan dengan sumpit itu ya cukup dengan partikel D. Tapi kalau internet ni yotte ironna bisnis ga dekiru to omoimasu, apa namanya, berbagai macam bisnis itu bisa gitu ya, berbagai macam bisnis itu bisa dengan internet, sama-sama dengan tapi secara bobot kan beda minasang, seperti itu des ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya buat minasang. Jadi niyotte ini selain oleh ya minasangnya, niyotte itu selain oleh juga niyotte itu bisa berdasarkan atau tergantung, dan bisa juga dengan D tadi ya, partikel dengan artinya minasang, seperti itu. Bisa oleh, bisa tergantung, atau bisa dengan, kayak gitu minasang. Jadi kalau misalkan minasang dengar atau lihat niyotte ini ya di antara tiga inilah artinya. Cuman nanti minasang bisa analisa sendiri lebih cocoknya diartikan oleh, tergantung,
atau dengan kayak gitu minasang. Tapi yang dengan tadi itu tidak untuk hal-hal yang sepele remeh-temeh kayak gitu. Contohnya basu ni yotte gakko e ikimasu gitu ya, dame desu yo gitu ya. Basu ni yotte gakko e ikimasu, pergi ke gakko dengan bis, itu nggak usah, itu tetap aja partikel D aja di situ minasang. Seperti itu des. Atau ya kalau di bahasa, di tulisan apa ya, di dokumen-dokumen, di bahasa tulisan ya, di bungo itu biasanya ditulis dengan yori, ni yori, itu sama aja minasang. Oke, seperti itu. Dan kali ini kita akan bahas bumpo kata benda tambahin ni yoruto atau ni yoreba minasang ya. Setelah sebelumnya kita bahas ni yotte, sekarang ni yoruto kalau gitu ya minasang ya. Ni yoreba juga sama kalau. Jadi ini secara maknanya artinya adalah kalau menurut ini gitu ya, kata benda tambahin ni yoruto atau ni yoreba artinya adalah kalau menurut kata benda bla 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 gitu minasang. Dan biasanya nih ya, ciri khas di belakangnya ada yang so des, bentuk futsuke tambahin so des. Langsung saja ke contoh kalimatnya ya. Tenki yo hou ni yoreba, tenki yo hou ni yoruto. Oke, kalau menurut ramalan cuaca gitu ya, ashita wa ame ga furu so des. Ashita ame ga furu so des. Ya, furu bukan furiso. Kalau furiso kan artinya adalah kelihatannya. Ini furu so des katanya gitu minasang. Ashita ame ga furu so des. Kalau menurut ramalan cuaca katanya besok akan turun hujan. Atau kayak gini juga boleh. Tenki yoho ni yoruto ashita ame da so des. Ashita ame da so des. Itu juga boleh minasang. Oke, seperti itu. Contoh lain lagi. Sensei ni yoruto, kono hon wa shiken ni deru so desu. Oke, sensei ni yoruto kono hon wa, kono mondai ga shiken ni deru so desu gitu minasang ya. Kalau menurut sensei, kono mondai wa, soal ini, shiken ni deru so desu, katanya akan ke luar di ujian kayak gitu minasang. Oke, contoh lain lagi. News ni yoreba, kono kaji no genin wa tabako da so desu gitu minasang. Contohnya seperti ya, news ni yoruto, kalau menurut news, menurut berita gitu ya minasang, jiko no genin wa, penyebab kaji no genin wa gitu ya, penyebab kebakaran tabako da so desu, katanya sih rokok penyebab kebakarannya kayak gitu minasang. Oke, contoh lain lagi apa ya minasang. Uranai ni yoruto, uranai ni yoruto watashi to kanojo ga yoi so desu. Oke, uranai ni yoruto kanojo wa watashi no unmei no hito da so desu. Oke, gitu ya minasang ya. Uranai ni yoruto, kalau menurut ramalan, watashi wa kanojo to kanojo wa watashi no unmei na hito da so desu gitu minasang ya. Kalau menurut ramalan cuaca katanya dia jodoh saya misalnya, contoh seperti itu des. Oke, gampang ya, ni yoruto atau ni yoreba. Dan biasanya di belakangnya ada so des atau rashi juga kadang ada ya minasang. Oke, dan kali ini kita akan membahas bumpo ni watate minasang ya. Bumpo kata benda tambahin ni watate. Artinya apa minasang ya? Jadi artinya melewati kata benda atau mengarungi, karena watarimas itu kita ingin mikirinnya gitu aja gampangnya. Watarimas itu kan apa ya, nyebrang. Oke, menyeberangi kata benda kayak gitu. Biasanya untuk menunjukkan jangka waktunya, jadi nggak biasa lah kayak gitu. Misalnya contoh kaigi ya, kaigi wa 5 jikan ni watatte okonawaremashita. Oke, kaigi wa 5 jikan ni watatte okonawaremashita. Jadi
rapatnya dilakukan, kayak rapat diadakan dengan melewati 5 jam. Nah, jadi 5 jam ini sesuatu yang dianggap luar biasa lama gitu minasang. Jadi tidak selalu kata-kata yang sederhana aja gitu minasang, tapi secara bobot maknanya itu kan nggak dari biasanya gitu minasang ya. Sekali lagi, kaigi wa 5 jikan ni watatte okonawaremashita. Kayak gitu minasang. Oke, contoh lagi berikutnya. 5日間にわたって行われるイベントに参加しました。OK? 5日間にわたって行われるイベントに参加しました。Saya telah bergabung di event ya, di event yang melalui atau yang melewati 5 waktu ya, 5 hari gitu ya. Saya udah gabung di event yang sampai melampaui gitu ya, sampai melampaui 5 hari kayak gitu minasang. Jadi ya seperti itu. Contoh lagi, Indonesia Zenkoku ni watatte kono uta wa minna wakaru. Kayak gitu minasang ya. Lagu ini semuanya tahu tuh, melewati seluruh Indonesia ya, seluruh bagian wilayah Indonesia. Kayak gitu minasang ya contoh kalimatnya. Ya itu aja minasang, penjelasan kali ini singkat aja. Kata benda tambahin ni watatte artinya adalah melewati gitu ya, melampaui gitu, seperti itu untuk hal-hal yang dianggap luar biasa minasang. Oke? Kita akan bahas bumpo yang menarik nih minasang ya. Bumpo bakari denaku ya minasang, atau bakari janaku, bakari dewanaku juga boleh. Sebetulnya bakari denaku, bakari dewanaku, bakari janaku ini sama aja dengan dake denaku, dake dewanaku, dake janaku minasang. Artinya adalah tidak hanya ini, tapi ada juga yang lainnya. Artinya adalah misalkan gini nih ya, misalkan saya lagi ngomongin restoran A gitu. Nah, restoran A ini enak ya, teman bicara juga ngomongnya, iya bener tuh restoran enak. Nah, tapi nggak hanya enak loh bro, harganya juga murah. Nah, jadi kita nambahin informasi yang sekiranya menurut kita lawan bicara tuh belum paham, kayak gitu minasang. Jadi ada pengetahuan umum yang sama-sama kita ketahui, tapi akan saya tambahkan pengetahuan khusus saya kepada minasang, kayak gitu minasang. Contohnya ya, gacoan wa oishi bakari denaku gitu ya. Gacoan wa oishi bakari denaku, nedang mo yasui desu gitu ya. Jadi informasi gacoan ini misalkan ya, gacoan itu tidak hanya enak loh, tapi harganya juga murah. Gacoan wa oishi dake denaku, nedang mo yasui desu gitu ya. Gacoan tidak hanya enak aja, tapi ada lagi loh ya. Apa itu laginya? Yaitu tadi harganya murah, kayak gitu minasang. Oke? Contoh lain lagi ya. Jerome Pauline sang wa gitu ya. Jerome Pauline sang wa nihongo dake denaku eigo mo tokui desu gitu ya. Jerome Pauline tidak hanya bahasa Jepang loh gitu ya. Tambah lagi bahasa Inggris juga tokui, artinya ahli, kayak gitu minasang. Oke? Contoh lain lagi. Kanojo wa, kanojo wa yasashi dake de wa naku yasashi bakari janaku yasashi bakari denaku. Sama ya. Sekininkan mo tsuyoi desu. Oke? Kanojo wa yasashi bakari denaku sekininkan mo tsuyoi desu. Dia perempuan gitu ya, dia tidak hanya baik hati, tapi rasa tanggung jawabnya ya. Sekininkan itu rasa tanggung jawabnya. Rasa tanggung jawabnya juga kuat, kayak gitu minasang. Oke? Itu Agnes Monica san wa uta dake de wa naku atama mo ii desu gitu ya. Uta ga jouzu na bakari. Nah, ini minasang ya, saya lupa tadi. Rumusnya kalau kata kerja itu bentuk biasa, kata sifatnya pakai na ya minasang, kayak gitu. Oke? Kalau kata sifat i langsung aja tambahin ya, kayak gitu ya. Nah, ini Agnes Monica san wa uta ga jouzu na bakari de naku gitu ya. Engi mo jouzu desu, engi mo subarashii desu.
gitu minasang ya. Agnes Monica tidak hanya jago nyanyi, tapi Enggi itu apa ya, acting ya, tapi acting juga luar biasa kayak gitu minasang. Oke? Gampang ya minasang. Jadi bakari denaku, bakari janaku atau dewanaku, terus dake denaku, dake dewanaku atau dake janaku, artinya sama. Tidak hanya ini loh, tapi ini juga kayak gitu. Jadi harus yang positif minasang ya, positif ketemu positif. Contoh tadi ya, tidak hanya baik hati tapi pintar, kan positif tuh. Jadi nggak bisa itu. Tidak hanya baik hati tapi pelit ya, itu kan nggak nyambung gitu. Ya harus yang positif sama yang positif, yang negatif sama yang negatif. Kalau yang negatif sama yang negatif bisa nggak? Bisa minasang ya. Hito wa kechi na bakari de wa naku sekininkang mo nai desu. Oke, dia tidak hanya pelit tapi nggak ada rasa tanggung jawabnya, itu juga bisa minasang. Oke. Dan kali ini kita akan bahas bumpo yang langsung saja cek keyboard, yaitu hazu ga nai minasang ya. Hazu ga nai ini gampang minasang ya. Rumusnya adalah kata kerja bentuk biasa, bentuk ru, bentuk nai, bentuk ta, bentuk teiru, teinai, teita, nakata, kayak gitu ya. Itu kalau kata kerja. Kalau misalkan kata sifat, langsung aja kata sifat i tambahin hazu ga nai gitu ya. Kalau kata sifat na berarti boleh na hazu ga nai atau de aru hazu ga nai gitu ya. Karena bentuk biasa dari kata sifat na itu ya dearu, desnya itu diganti dengan dearu kayak gitu. Kata benda juga boleh, kata benda pakai no hazuganai atau dearu hazuganai boleh ya minasang. Sekali lagi, kata kerja bentuk biasa, kata sifat juga bentuk biasa, kata sifat na pakai na hazuganai atau dearu hazuganai. Kalau misalkan negatif berarti dewanai hazuganai kayak gitu minasang ya. Kalau kata benda juga sama, kata benda pakai partikel no hazuganai atau dearu hazuganai. Tapi kalau kata bendanya negatif ya berarti dewanai atau janai hazuganai bisa. Lampau berarti data hazuganai, dewanakata hazuganai, dan lain sebagainya kayak gitu. Dan artinya adalah gak mungkin. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa saya si pembicara nih, merasa itu nggak mungkin. Ini lebih syukang teki itu artinya adalah lebih subjektif kepada si pembicara kayak gitu ya. Mainichi rensu shita no ni, oke, mainichi rensu shita no ni makeru hazu ga nai gitu ya. Padahal nih tiap hari latihan nih gitu ya. Makeru hazu ga nai, nggak mungkin kalah kayak gitu minasang. Oke, watashi wa hito to nagai tsukiai dakara, saya sudah lama berhubungan dengan dia gitu ya. Uso tsuku hazu ga nai, saya nggak mungkin dia berbohong. Artinya kita punya keyakinan ya bahwa dia itu nggak mungkin berbohong. Ini jadi tadi ya, hito to wa, dengan orang itu, nagai tsukiai dakara, karena sudah lama bergaul gitu ya minasang dengan dia gitu. Usotsuku hazu ga nai, gak mungkin dia berbohong kayak gitu ya. Jadi hazu ga nai ini artinya adalah tidak mungkin bla 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 kayak gitu minasang. Konna takai restoran de mainichi shokuji dekiru hazu ga nai. Oke, konna takai restoran de wa mainichi shokuji dekiru hazu ga nai. Gitu ya. Di restoran yang seperti ini tuh saya nggak mungkin bisa makan tiap hari kayak gitu minasang. Oke, kono mondai wa shougakusei de wa, oke, kono mondai wa shougakusei de wa wakaru hazu ga nai. Nggak mungkin ngerti nih anak SD dengan soal seperti ini kayak gitu minasang. Oke, gampang banget ini minasang ya. Real Madrid wa tsuyoi kara, Real Madrid ga tsuyoi kara Barcelona ni makeru hazu ga nai gitu ya. Karena Real Madrid kuat, itu nggak mungkin kalah dari Barcelona minasang ya. Maaf untuk pendukung Barcelona, saya Madridista. Seperti itu des. Oke, seperti itu. Reza Rahardian wa watashi no komento o mite kureru hazu ga nai gitu ya. Reza Rahardian tuh nggak mungkin baca komentar saya kayak gitu minasang. Contoh minasang bisa tulis contoh yang banyak di kolom komentar dengan hazu ga nai, karena hazu ga nai ini artinya adalah tidak mungkin gitu. Oke, seperti itu. Kono uwasa wa hontou no hazu ga nai gitu ya. Artinya apa? Tulis di kolom komentar ya minasang. Kono uwasa wa hontou no hazu ga nai. Tulis di kolom komentar artinya apa minasang. Oke. Dan bumpo kali ini adalah bumpo ba noni. Oke, ciluk ba noni Belanda yang keluar gitu ya. Jadi bentuk ba atau jokengkei
ya bentuk reba-reba gitu ya minasang kalau kata kerja. Berarti misalkan contoh ikimas berarti ikeba gitu minasang ya. Itu udah tahu ya minasang. Buat teman-teman yang udah belajar N3 pastinya udah tahu ya bentuk ba. Kalau misalkan kata sifat i ya tentu i-nya diganti dengan kereba gitu ya. Terus kalau kata sifat na bisa nara atau de areba juga boleh gitu minasang. Terus misalkan kalau kata benda juga sama ya minasang. Kata benda juga sama, nara boleh de areba juga sama karena diambil dari kata de arimas. De arimasnya jokengkeinya adalah de areba kayak gitu minasang. Bla 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 noni. Ini artinya adalah apa? Artinya adalah untuk mengungkapkan ya penyesalan dari si pembicara gitu ya. Jadi pengandaian kalau seandainya ini gitu minasang. Jadi ini mengungkapkan penyesalan jika suatu hal terjadi pasti hasilnya berbeda gitu ya minasang. Atau kalau mau diartikan bebas gini minasang ya. Kalau saja titik-titik pasti titik-titik kayak gitu minasang. Contoh langsung contohnya ya. Motto hayaku shupatsu sureba maniatta no ni. Oke, motto hayaku shupatsu sureba maniatta no ni gitu ya minasang. Kalau saja seandainya keluar lebih cepat, kalau seandainya berangkat lebih cepat, motto hayaku shupatsu sureba. Kalau saja seandainya keluar lebih cepat, maniatta no ni pasti masih keburu kayak gitu minasang. Konkai no shiken ni ochita. Motto renshu sureba yokatta no ni ne gitu ya minasang ya. Ujian kali ini gua gagal gitu ya. Kalau seandainya lebih renshu, lebih latihan, lebih banyak latihan lagi, pasti gokaku suru no ni ne gitu minasang ya. Motto renshu sureba gokaku suru no ni ne gitu minasang ya. Ujian kali ini gue gagal. Kalau saja seandainya ini untuk mengguru tuh kan minasang, penyesalan gitu ya. Konkai no shiken ni ochita motto renshu sureba gokaku suru no ni ne gokaku shita no ni ne gitu minasang ya. Ujian kali ini gue gagal gitu. Kalau saja seandainya lebih banyak latihan gitu ya, kayaknya lulus, pasti saya lulus kayak gitu minasang. Oke? Kanojo ni suki to ieba yokatta no ni ne. Kanojo ni suki to ieba yokatta no ni ne. Kalau saja seandainya gue ngomong suka sama dia gitu ya, pasti bagus kayak gitu minasang. Jadi seperti itu des. Oke, gampang ya. Bentuk ba tambahin noni minasang. Oke, itu kinoko ribbon hayaku mitsukereba yokatta noni ne. Kalau saja seandainya nemukan kinoko ribbon lebih cepat, pasti lebih bagus gitu minasang ya. Betsu to shite minasang ya. Mantap ini minasang kotobanya ya. Kotoba maaf ya, bumponya ini mantap dan kita harus simak baik-baik. Langsung saja minasang. Rumusnya adalah kata kerja bentuk kamus tambahin kah do ka wa betsu to shite gitu minasang ya. Kata sifat i juga sama, kah do ka wa betsu to shite. Kata sifatnya juga sama, langsung ka do ka wa betsu to shite. Kalau kata benda langsung wa betsu to shite minasang. Oke? Dan artinya adalah kesampingkan dulu, oke? Kesampingkan dulu titik-titik mah gitu ya. Kita dengan mengesampingkan titik-titik gitu ya. Ada titik-titik loh kayak gitu minasang. Nedan wa betsu to shite iPhone 16のデザインはすごくいいです。Oke? Nedan wa betsu to shite, kesampingkan dulu masalah harga nih, oke? iPhone 16のデザインがすごくいいです。Gitu minasang ya. Desain iPhone 16 tuh sangat bagus gitu ya. Kita dengan mengesampingkan dulu harganya tadi minasang. Kayak gitu. Oke, minasang. Kata kerja misalkan ya. Kono kikaku wa seiko suru ka dou ka wa betsu to shite. Oke. Kono kikaku wa seiko suru ka dou ka wa betsu to shite. Kita kesampingkan nih. Oke. Rencana ini mau berhasil atau enggak gitu ya. Dengan mengesampingkan rencana ini berhasil atau enggak, oke? Chousen suru kachi ga aru shigoto desu. Oke? Ini adalah pekerjaan yang punya value-nya, punya nilainya untuk di-challenge gitu ya. Untuk chousen suru kachi ga arimasu. Kayak gitu minasang ya. Kono kikaku wa seiko suru ka dou ka wa betsu to shite chousen suru kachi ga arimasu. Gitu
gitu ya. Kita kesampingkan nih akan berhasil atau enggaknya rencana ini, tapi ada value untuk mengerjakannya, untuk challenge-nya itu ada value kayak gitu minasan. Oke? Seperti itu. Terus apa lagi ya? Suki kirai wa betsu to shite, suki kirai wa betsu to shite, kanojo no iken wa sugoku ichiri ga arimasu. Ichiri ga arimasu. Ichiri atau sugoku ii iken desu gitu ya. Sugoku ii iken da to omoimasu gitu ya. Suki kirai wa betsu to shite, kanojo no iken wa sugoku ii to omoimasu gitu ya minasan ya. Kita kesampingkan nih masalah suka atau bencinya minasan ya. Suka atau enggaknya kita kesampingkan dulu nih. Tapi idenya dia tuh memang sangat bagus menurut saya. Kayak gitu minasan. Oke? Gampang ya. Bunpo ga tadashi ka douka wa betsu to shite, ichido kaiwa no ishi ga daiji desu. Gitu ya minasan. Bumponya bener apa enggak kita kesampingkan dulu deh. Kita kesampingkan dulu bumponya apa bener apa enggak. Yang penting adalah keinginan untuk mengobrol, untuk ngomong. Gitu ya minasan. Oke? Hanashitai kimochi ga daiji desu. Misalkan. Ya sekali lagi ya. Bunpo ya kotoba ga tadashi ka douka wa betsu to shite. Oke? Hanashitai kimochi ga tsuyomeru no ga daiji desu. Gitu ya minasan. Kita kesampingkan dulu nih ya. Bunpo kotobanya bener apa enggak, mah kita kesampingkan dulu. Yang paling penting adalah gitu ya. Apa ya? Yang paling penting adalah punya keinginan yang kuat. Oke. Yang paling penting adalah punya keinginan yang kuat untuk ngomong pakai bahasa Jepang. Oke. Sekali lagi, bunpo ya kotoba ga tadashi ka douka wa betsu to shite, kita kesampingkan dulu nih ya. Bener apa enggaknya bunpo dan kotobanya. Hanashitai kimochi ga daiji desu. Yang paling penting adalah keinginan untuk ngomong pakai bahasa Jepang. Nihongo de hanashitai kimochi ga daiji desu. Kayak gitu ya. Ini sering saya ucapkan di APK di sekolah bahasa Jepang ya minasan. Karena yang paling penting tuh ngomong gitu minasan. Keinginan ngomong. Jangan pernah takut salah. Gaikokujin da kara. Oke. Donna ni gambatte, donna ni gambatte benkyou shite ite mo nihonjin ni wa kadawanai to omoimasu. Gitu ya minasan. Segimana hebatnya juga menurut saya sih nggak akan selevel dengan orang Jepang yang belajar tentu ya. Misalnya kalau orang Jepang yang nggak belajar juga mungkin bisa kalah dengan orang asing yang belajar kayak gitu. Tapi poinnya bukan itu sih minasan. Poinnya adalah penting tadi untuk mencoba menggunakan bahasa kotoba yang udah kita hafal, bunpo yang udah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi buat teman-teman yang lagi ada di LPK, jangan ragu untuk segera cari teman yang sama-sama mau belajar dan langsung praktekin belajar bahasa Jepang. Itu penting banget. Oke, desu ka? Ja, minasan, kali ini tadi ya, wa betsu to shite, kesampingkan dulu masalah apa. Kayak gitu, minasan. Oke? Dan bunpo kali ini gampang aja minasan. Kata benda tambahin wa mochirong. Nah, mochirong itu sendiri artinya adalah tentu saja. Oke, minasan. Kata benda tambahin wa mochirong. Bla 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 bla. Kayak gitu minasan. Artinya apa? Artinya adalah yang kata benda ini udah pasti pengetahuan umum minasan. Oke, langsung ke contoh kalimat gini ya minasan. BCL wa uta wa mochirong engi mo sugoi desu. Gitu ya. BCL kalau nyanyi mah udah tentu gitu ya. Nyanyi mah udah pasti lah gitu kan. Engi mo jouzu desu gitu ya. Acting juga jago gitu minasan. Jadi kalau nyanyi itu kan banyak albumnya, itu adalah pengetahuan umum gitu ya. Lagu mah udah pasti deh gitu kan, tapi ada aspek lain juga loh, ada hal lain juga loh yang akan saya sampaikan. Loh misalkan seperti itu des, oke? Hito wa Nihongo wa mochiron eigo mo hanasemasu gitu ya. Orang itu bahasa Jepang mah udah pasti lah gitu minasan. Misalnya contoh ada orang alumni Tokyo Daigaku misalkan ya, alumni Todai, alumni Universitas Tokyo gitu minasan. Ya kita pasti dong punya pikiran bahwa bahasa Jepang mah bisa gitu ya. Tapi tidak hanya bahasa Jepang loh gitu, seperti itu. Jadi minasan ini mirip ya, dake denaku, mirip seperti itu des, oke? Bakari denaku mirip juga, oke? Sekali lagi, hito wa Nihongo wa mochiron eigo mo hanasemasu, kayak gitu minasan. Orang itu bahasa Jepang mah udah pasti, udah tentu gitu minasan. Tapi
tadi ya, bahasa Inggris juga jago loh, bahasa Inggris juga bisa ngomong loh, kayak gitu minasang. Contoh lain lagi, kenko no tame ni wa, kenko no tame ni wa, untuk kesehatan, undo wa mochiron, shokuji mo ki wo tsukeru hitsuyou ga arimasu. Oke, kenko no tame ni wa, untuk kesehatan, undo wa mochiron. Ya, untuk kesehatan tuh olahraga udah pasti ya, minasan. Tahu kan, kalau ngomongin kesehatan pasti olahraga tuh hubungannya. Undo wa mochiron, shokuji mo ki wo tsukeru hitsuyou ga arimasu. Oke, seperti itu. Untuk kesehatan, olahraga udah pasti, tapi ada hal lain yang mau saya sampaikan. Apa itu? Ya, ada perlunya, penting sekali untuk hati-hati terhadap makanan. Kayak gitu, minasan. Oke, desu ka? Terus lagi apa ya minasan kira-kira. Nah, kalau minasan ada contoh kalimat yang lain bisa tulis di kolom komentar. Oke? Seperti itu des, gampang ya. Kata benda tambahin wa mochirong, apalagi tuh setelahnya minasan. Info tambahan apalagi kayak gitu. Artinya apa? Artinya adalah kalau kata benda sebelum wa mochirongnya itu adalah pengetahuan umum yang sudah kita tahu pasti gitu minasan. Oke? Hampir semua orang tahu deh kayak gitu. Ada pengetahuan selain itu kayak gitu. Oke desu ka? Contoh misalkan gini ya, misalnya ini ya, bukan hoax misalnya, ini contoh saya aja. Kita tahu kan Pak Jokowi gitu ya, nah misalkan, atau Pak Prabowo atau siapa ya, Pak Jokowi deh lah gitu minasan. Jokowi sama wa seiji wa mochiron. Oke, Pak Jokowi gitu ya. Kalau politik mah udah tentu lah gitu minasan. Saka mo jouzu desu yo gitu kan. Main bola juga jago loh. Nah, itu adalah info tambahan yang nggak semua orang tahu yang ingin saya sampaikan. Kayak gitu minasan maksudnya. Oke? Gampang aja minasan, oke? Kata kerja bentuk biasa, bentuk ru, bentuk ta, bentuk nai, bentuk apa aja minasan gitu ya. Tambahin furi o suru kayak gitu, oke? Artinya adalah pura-pura gitu ya, gampang. Furi o suru itu artinya pura-pura ngapain? Oke, nagai tsukiai nano ni, padahal kan udah gaul panjang. Watashi no koto o shiranai furi o shite ita. Oke, padahal udah kenal panjang, nagai tsukiai, padahal udah bergaul lama gitu ya. Watashi no koto shiranai furi o shite ita ne. Dia pura-pura nggak kenal sama saya, padahal udah berhubungan lama kayak gitu minasan. Oke, kodomo tachi wa watashi ga heya ni hairu to nete iru furi o shite ita. Nete iru furi o shite ita. Anak-anak tuh ketika saya masuk ke kamar, pura-pura tidur kayak gitu minasan. Oke, seperti itu. Oh ya, kata kerja, kata sifat juga bisa ya minasan. Kata sifat juga bisa. Oishii furi o shite ita nda kedo, hontou wa zenzen oishiku nai. Gitu ya minasan. Saya pura-pura enak aja gitu, padahal mah nggak enak. Misalkan contoh begitu. Terus, kanojo wa genki na furi o shite ita kedo, jitsu wa tsukarete iru to omoimasu yo. Gitu ya, kayak gitu. Kare wa genki na furi o shite ita kedo, genki na furi o shite imashita ga, honto jitsu wa tsukarete iru desu. Tsukarete imasu. Aduh, pabaliut ya minasan. Kanojo wa genki na furi o shite iru kedo, jitsu wa tsukarete iru you desu. Tsukarete iru yo. Jadi yang pertamanya futsu, yang keduanya ini jadi nggak enak ya minasan ya. Kanojo wa genki na furi o shite ita kedo, honto tsukarete iru nda ne. Kayak gitu minasan ya. Dia pura-pura wah semangat ya gitu ya. Dia pura-pura gengki lah gitu, padahal dia tuh capek kayak gitu minasan. Oke? Seperti itu des. Gampang ya minasan. Kata kerja bentuk biasa, kata sifatnya juga bisa minasan gitu. Tinggal nambahin furi o suru. Artinya adalah pura-pura ngapain? Pura-pura kau mencintaiku gitu ya. Apa bahasa Jepangnya? Kayak gitu deh. Anata no koto ga suki na furi o shite ita. Hito wa anata no koto ga suki na furi o shite ita. Kayak gitu ya. Dia pura-pura suka sama kamu gitu, padahal enggak. Kayak gitu deh. Oke deh kak? Seperti itu. Contoh lain lagi, setelah lagi deh, sampai dipikir-pikir dulu deh. Tanaka-san wa okane ga nai kuseni gitu ya. Itsumo okane ga aru furi o shite ita. Kayak gitu ya. Orang itu padahal nggak punya duit, tapi suka pura-pura punya duit. Kayak gitu deh. Oke deh kak? Ya minasan wakaranai toki, hai wakarimashita to iwanai de kudasai. Wakatta furi o shinai de kudasai ne. Kayak gitu ya. Apa artinya? Tulis di kolom komentar. Dan kali ini kita akan bahas bumpo buri ya, buri.
fu di teng-teng, oke. Buri. Nah, setelah sebelumnya kan furi osuru, pura-pura ngapain gitu. Nah, sekarang kita akan buri. Buri ini biasanya sih langsung berhubungan dengan kata kerja waktu yang udah dilewatin kayak gitu minasang. Artinya adalah setelah sekian lama waktu kayak gitu. Minasang, 10年ぶりに友達と再会しました。10年ぶりに友達と再会しました。Gitu minasang ya. Saya kembali bertemu dengan teman setelah 10 tahun lalu gitu. Setelah 10 tahun lewat kayak baru kali lagi ketemu kayak gitu. Makanya ada hisashiburi ya. Hisashi itu panjang, oke. Hisabisa hisashiku. Hisashiku atenai ne itu kayak gitu minasang ya. Hisashiburi ni kare to saikai shimashita. Oke. Kembali lagi ketemu sama dia setelah sekian lama gak ketemu kayak gitu minasang. Nah, selain hisashiburi juga boleh minasang pakai tadi ya kata kerja jangka waktu ya. 10年間ぶり、10年ぶりに彼と再会しましたgitu ya. Kembali lagi ketemu sama dia setelah 10 tahun berlalu kayak gitu minasang. Oke. 彼女と会うのは5年ぶりです。彼女と会うのは5年ぶりですgitu ya. Ketemu sama dia tuh ya 5 tahun lalu gitu minasang. 5 tahun yang lalu kayak gitu minasang. Terus 毎日大雨降って5日間ぶり出かけましたgitu ya minasang. 1週間atau 1週間ぶり出かけましたkayak gitu minasang.毎日大雨が降ってtiap hari turun hujan yang besar gitu ya. 1週間ぶり出かけました。Saya keluar rumah setelah 1 minggu gitu. Lamanya kan nggak keluar rumah seminggu kan lama juga ya minasang. Seperti itu. Oke desu ka? Seperti itu. Apalagi ya? 5年ぶりこの映画を見ましたがやっぱり面白かったです。5年ぶりこの映画を見ましたがやっぱり面白かったです。Gitu minasang ya. 5 tahun lalu nih saya nonton film ini, memang bener sih seru gitu ya. 5年ぶりジョン・ウィックを見ましたがやっぱり面白かったですgitu ya. Seperti itu. 5 tahun lalu saya nonton John Wick, bener sih emang seru kayak gitu minasang. Oke, gampang ya minasang. Itu aja minasang. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Masih ada Kinoko Short, masih panjang ya minasang. Mudah-mudahan minasang nggak bosan nonton edisi Kinoko Short ini. Nggak usah banyak-banyak, 1 hari 1 bumpo juga akan sangat berdampak. Oke, ya minasang, kalau merasa video ini bermanfaat buat minasang, kono doga wa minasang to yakuni nitatsu na to omotta raぜひチャンネル登録ボタン、サブレックのボタンを押していただければありがたいです。またこの動画は役に立つなと思ってもやっぱり高評価いいねのボタンを押していただければありがたいです。質問などがあったらぜひコメント欄に何でも書いていただければありがたいです。また次回の動画でお会いしましょう。で、何かハトゥルの本ピッサンハノピスいってらっしゃい。